Selamat siang waktu Eropa Pusat, selamat malam waktu Indonesia Timur, dan selamat sore waktu Indonesia Barat. Beta adalah Ferry Rinsampesi, moderator untuk hari ini. Selamat berjumpa pada diskusi publik melalui Zoom dengan tema Mengapa Aceh, Papua, dan Maluku ingin merdeka. Sebelum kita akan mulai diskusi ini, dan sebelum saya akan beritahukan beberapa titik-titik perhatian, kita harap kegiatan ini akan jalan dengan teratur dan dengan kehormatan kepada semua pengikut. Saya mengucapkan selamat berjumpa dan selamat bergabung kepada tuan-tuan yang saya hormati dan yang sebentar berikan penjelasan terhadap tema tersebut, yaitulah Tuan Arif Fadila. Selamat siang. Tuan Arif Fadila, Ketua Presidium Aceh National Liberation Front ASNLF, Tuan Oridek Ab, Kepala Misi United Liberation Movement for West Papua, ULMWP, untuk Uni Eropa, dan Tuan Umar Santi, Menteri Luar Negeri Pemerintah Republik Maluku Selatan, RMS. Selamat bergabung. Juga saya ucapkan selamat bergabung kepada semua pendengar dan pengikut diskusi ini melalui FB atau YouTube. Maaf karena tidak semua bisa gabung ikuti Zoom meeting ini, karena kuota akan terbatas saja untuk 100 orang. Titik-titik perhatian adalah sebagai berikut. Semua yang bergabung melalui Zoom, mic-nya di-mute oleh host. Pada waktu tuan-tuan perwakilan berikan penjelasannya, tidak ada kesempatan untuk tanya-menanya atau berdiskusi. Kalau ada pertanyaan, diberikan kesempatan sehabis penjelasan tersebut. Siapa yang berada di dalam diskusi publik ini dapat kesempatan untuk berikan pertanyaan langsung kepada tuan-tuan yang terhormat. Dan siapa yang ada nonton siaran langsung atau live stream melalui FB dan YouTube, mohon diberikan pertanyaan melalui chat. Mohon pengertian dan perhatian dari semua pengikut diskusi publik ini. Tuan-tuan perwakilan diberikan 10 menit untuk membawa penjelasannya tersebut. Di mana matahari terbit, saya berikan terutama kepada Tuan Oridek Ab kesempatan untuk bawa penjelasannya. Silahkan Tuan Ab untuk memberikan keterangan dan penjelasan. Terima kasih banyak Tuan Moderator atas kesempatan yang diberikan. Selamat sore, selamat malam Aceh, Maluku, dan Papua. Dari kesempatan ini ingin saya kirim salam, shalom, assalamualaikum untuk saudara-saudari semua di tanah air dan semua yang ada ikuti juga lewat internet. Terima kasih banyak. Saya ditanyakan untuk kasih sedikit keterangan dalam 10 menit tentang sejarah perjuangan bangsa Papua. Tapi memang sangat sulit untuk cerita kami punya perjuangan dalam 10 menit. Tapi saya akan berusaha untuk menjelaskan sedikit buat saudara-saudara semua untuk mengerti latar belakang perjuangan bangsa Papua. Tolong Tuan teknis bisa tolong opsi buat share punya screen, bisakah Tuan host? Bisa, saya ingin share punya screen. Kan ik my screen delen? Ja, maar het staat off, is disabled. Priscilla? Yes, als het goed is, kan nu geshared worden. Oké, terima kasih banyak.
Baik, terima kasih banyak buat asistensi. Saya telah sediakan sebuah slide atau PowerPoint yang mana kami bisa gunakan. Yang berjudul Papua Merdeka Dulu, Kini, dan Nanti. Buat teman-teman yang belum kenal saya, nama saya Oridek Ap. Saya Kepala Misi UNMP untuk Uni Eropa sejak tahun 2018. Tetapi sebelum itu saya sudah aktif dari akhir tahun 90-an sebagai aktivis. Dan aktivis selalu ada dalam kami punya sikap dan semangat. Baik. Untuk mengerti perjuangan bangsa Papua, kami perlu lihat kembali sampai ke tahun 1945. Waktu itu Indonesia memproklamirkan kemerdekaan mereka, tetapi waktu itu Belanda pun tidak akui mereka punya proklamasi. Tetapi oleh sebab desakan kondisi dunia, terpaksa negeri Belanda atau kerajaan Belanda harus serahkan kedaulatan kepada Indonesia. Itu terjadi pada tanggal 27 Desember 1949, yang mana Belanda cuma akui transfer kedaulatan untuk 7 negara bagian. Tetapi Indonesia atau Bung Soekarno dan teman-temannya memilih untuk merubah RIS menjadi NKRI pada tanggal 17 Agustus 1990. Jadi itu akar permulaan dari proses Papua, proses dekolonisasi Papua. Tapi buat bangsa Papua sebenarnya mulainya awal tahun 60-an, yang Belanda mana memilih untuk memulai proses dekolonisasi untuk tanah Papua Barat. Belanda waktu itu berjanji untuk mempersiapkan bangsa Papua untuk kemerdekaan Papua Barat. Memang waktu itu Belanda telah mendirikan Dewan Papua pada tanggal 5 April 1961. Dan Belanda juga berikan lagu kebangsaan dan bendera yang hari ini kami kenal sebagai bendera bintang fajar. Tetapi semuanya itu sia-sia. Semuanya itu sia-sia. Kami tidak pernah sangka bahwa Belanda akan menyangkal semuanya itu. Tetapi semuanya juga sebenarnya bisa tidak terjadi kalau waktu itu saya taruh foto dari Tuan Dag Hammarskjöld yang dibunuh pada tanggal 18 September 61. Beliau ini sangat penting dalam sejarah kami bahwa sebab dia memang waktu itu sungguh-sungguhnya ingin untuk menyelamatkan bangsa-bangsa yang hidup tertindas. Jadi sebenarnya tahun itu beliau rencana untuk umumkan bahwa bangsa Papua atau negeri atau teritori West Papua akan diserahkan kepada tanggung jawab PBB, tetapi dia terbunuh di Kongo. Belanda terpaksa harus berunding dengan Indonesia sebab mereka punya konflik dengan Indonesia sudah berakhir dengan konflik bersenjata. Jadi mereka terpaksa harus duduk dan berunding, yang kami orang Papua lihat sebagai hari pengkhianatan Belanda terhadap bangsa Papua. Juga dikenal sebagai New York Agreement, perjanjian New York, yang mana Belanda dan Indonesia berjanji untuk serahkan tanah Papua kepada Indonesia tanpa libatkan bangsa Papua sendiri waktu itu. Jadi memang antara 62 dan 69 yang mana
transfer administrasi terjadi, bangsa Papua punya nasib memang terkurung. Sebenarnya menurut New York Agreement, bangsa Papua harus diberikan kesempatan untuk memilih, tetapi yang terjadi itu sama sekali tidak. Tentara Indonesia datang banyak masalah untuk intimidasi bangsa Papua. Jadi kami tiba ke tahun 69, yang mana bangsa Papua sebenarnya harus dapat kesempatan untuk memilih, the act of free choice, tapi buat bangsa Papua itu kami dikatakan sebagai act of no choice. Jadi Indonesia waktu itu pilih 125 orang untuk dipaksa at gunpoint, dipaksa dan dituduh dan senjata untuk memilih masuk ke Indonesia. Tapi dunia balik muka dan tidak lihat ketidakadilan yang terjadi. Memang ada beberapa negara Afrika, tapi juga termasuk Cina dan Rusia yang waktu itu ada protes, tetapi desakan dari majority memang mendesak buat terima, minta maaf, saya harus kembali lagi, bagaimana? Wah. Kembali lagi. Terpaksa Papua harus masuk dalam bingkai NKRI. Tapi buat bangsa Papua waktu itu bukan final. Kami waktu itu sudah siap untuk berperang, bertempur, walaupun kami sedikit, tapi kami waktu itu sudah siap untuk melawan. Langsung kami datang kepada tahun yang sangat penting untuk perjuangan bangsa Papua. Masih ada 1 menit. 1 menit. Aduh, cepat sekali. Oke. 1 menit atau 10 menit begitu cepat habis. Jadi kami punya perjuangan ini awalnya sebenarnya di tahun 1971, yang mana bangsa Papua memproklamirkan kemerdekaan. Sejak itu tidak ada apa-apa yang terjadi. Indonesia datang banyak-banyak ke tanah Papua dan membunuh. Indonesia mau jauh dengan otonomi khusus. Tapi sejak kelahiran UMP kami sangat maju dalam kami punya perjuangan. Kami bangun momentum dan ada dukungan di Melanesia, Pasifik, tapi juga di Afrika, Karibia, dan juga termasuk Uni Eropa. Dan kami harap dan yakin bahwa dalam waktu yang akan datang kami akan membangun kekuatan di luar negeri, dan kami harap teman-teman Aceh dan Maluku juga bisa bergabung dalam mempromosikan hak penentuan nasib sendiri dan hak untuk berpendapat. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan Ab. Satu pertanyaan tambah. Mengapa Papua mau merdeka, ingin merdeka? Sebab kami tidak ada harapan dalam Indonesia. Kalau kami tinggal di Indonesia, kami tentu akan musnah. Terima kasih Tuan Ab atas keterangan dan penjelasan. Pembicaraan yang berikut, saya mau undang Tuan Arif Fadila, Ketua Presidium Aceh National Liberation Front AS/NLF. Silahkan untuk memberikan penjelasan mengenai perjuangan Aceh. Mike, tolong kau nyala mic-nya dulu. Mike. Tuan Arif Fadila punya mic belum? Ya, okay. Silahkan. Bisa dengar? Ya. Oke, terima kasih Tuan Moderator atas kesempatan hari ini. Selamat salam sejahtera pada seluruh peserta diskusi publik pada hari yang berbahagia ini. Dalam diskusi ini saya akan coba jelaskan secara singkat mengapa Aceh ingin merdeka. Sebagaimana kita ketahui, dalam sejarah Aceh pernah berdiri sebagai satu negara yang berdaulat, dan ini dibuktikan dengan satu hubungan diplomasi dengan berbagai negara,
pada masa kejayaannya, seperti dengan Inggris, Prancis, Belanda, Turki, dan sebagainya. Aceh juga termasuk salah satu yang mendukung negara Belanda, kemerdekaan Belanda dari Spanyol pada tahun 1602, jadi jauh tempo hari sebelum kedatangan bangsa kolonial ke Nusantara. Namun dalam perjalanan sejarahnya di tahun 1873 itu kerajaan Belanda justru menyatakan perang terhadap Kesultanan Aceh yang menyebabkan kematian ratusan ribu bangsa Aceh. Perang kolonialisasi ini berlangsung hingga pecah Perang Dunia Kedua, dan di saat Belanda terdesak oleh serangan Jepang dan meninggalkan Aceh, sejak saat itu Belanda tidak pernah kembali ke wilayah Aceh sebagai wilayah yang sebelumnya berdaulat. Dan Indonesia sendiri itu tidak lain adalah sebagai satu negara buatan yang atau dengan kata lain itu adalah kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda. Ini adalah salah satu bisa kita katakan dasar sejarah historis mengapa Aceh ingin merdeka. Dan selebihnya setelah selesai Perang Dunia Kedua sepatutnya terjadi proses dekolonisasi di wilayah Nusantara. Namun hal itu tidak terjadi, sehingga memicu konflik yang berkepanjangan hingga saat ini atas dasar berbagai historis dan prinsip-prinsip dekolonisasi. Aceh menyatakan kemerdekaan pada tanggal 4 Desember 1978 yang dideklarasikan oleh Yang Mulia Dr. Hasan Muhammad Ditiro. Melalui forum atau wadah yang kita kenal sebagai Aceh Sumatera National Liberation Front, ini kita terus berusaha untuk meraih kembali kedaulatan Aceh sebagai pernah ada jauh sebelum kedatangan bangsa kolonial sebagaimana saya sebutkan sebelum ini. Itulah beberapa alasan prinsip yang perlu kita ketahui secara dasar mengapa kita ingin menuntut kemerdekaan atau melakukan pembebasan dari penjajahan Indonesia. Di saat ini mungkin sekilas konflik di Aceh terlihat mereda, namun pada dasarnya akar dari persoalan itu belum selesai sama sekali. Walaupun di tahun 2005 itu terjadi satu proses perdamaian, penandatanganan yang dikenal dengan MOU Helsinki antara pemerintah Republik Indonesia dengan Gerakan Aceh Merdeka. Namun setelah sekian lama kita lihat atau dirasakan sendiri oleh bangsa Aceh, itu tidak berjalan sebagaimana mestinya. Dan sebagian dari isi, atau tidak mau dikatakan seluruhnya, itu isi nota dari kesepahaman Helsinki tersebut itu tidak terwujud. Bahkan pihak Indonesia yang memang sudah meratifikasi itu hak-hak politik dan sipil, juga hak ekonomi, sosial, budaya, sebagaimana tercantum dalam kesepakatan Helsinki tersebut, tidak terjadi realisasi di lapangan. Bahkan hak-hak Aceh yang sebelumnya sudah dijamin dengan undang-undang yang ada,
itu secara terang-terangan sekarang hak tersebut dipangkas oleh Jakarta. Ya. Dan perkembangan terakhir yang kita amati itu hak berbicara, khususnya kebebasan berekspresi dan berbicara di dalam komunitas Aceh. Di Aceh sendiri itu tidak ada jaminan keselamatan. Dalam berbagai aksi-aksi damai kita lihat juga sikap kita katakanlah show of force dari aparat keamanan Indonesia yang berlebihan terhadap massa yang hadir pada aksi-aksi tersebut. Ini jelas sekali mengabaikan hak-hak dasar bangsa Aceh untuk memberi pendapat secara bebas dan secara damai. Bahkan kasus yang terakhir, yang paling aktual beberapa hari, bukan hari, malah 2 hari yang lalu, katakanlah, itu ada satu kasus di mana seorang hanya menulis satu status di dalam Facebook, akun Facebooknya, itu malah menjadi persoalan yang sangat besar di pihak Indonesia. Dia ditangkap dan sekarang dalam proses pemeriksaan pihak keamanan karena melanggar yang kita namakan dengan Undang-Undang ITE. Ini dengan Undang-Undang ITE ini banyak sekali kasus yang menghambat artinya kebebasan untuk berekspresi atau berpendapat di Aceh khususnya, dan saya yakin juga di wilayah Papua, juga Maluku, dan berbagai daerah lain di Nusantara. Namun sikap yang kita katakan ini kriminalisasi terhadap hak-hak bangsa Aceh sendiri itu tidak akan menghilangkan atau menurunkan semangat perjuangan bangsa Aceh. Ya. Dan ASNLF sebagai wadah pergerakan pembebasan itu akan terus berusaha berjuang secara legal menurut hukum internasional dan akan berupaya dengan cara-cara non kekerasan untuk meraih kemerdekaannya. Jadi itu sejauh ini kondisi saat ini yang terjadi di Aceh, dapat kita garis bawahi beberapa poin. Jangankan hak untuk menentukan nasib sendiri, hak untuk bicara pun saat ini semakin sempit ruangan di Aceh. Ya. Untuk ke depan tentu saja ada langkah-langkah yang akan kita tempuh. Dan kita tetap berpegang pada azas legalitas pergerakan sebagaimana yang telah kita sebutkan di atas tersebut. Juga kita akan mempromosikan isu-isu yang terkait dengan hak-hak merdeka bangsa Aceh, apakah itu di tingkat Aceh sendiri, regional ataupun internasional. Itu upaya yang terus kita lakukan. Program kerja yang selama ini kita sampaikan juga ke dalam community yang ada, itu antara lain dengan penerangan, ya. Kemudian pendidikan, advokasi, dan kampanye untuk memperkuat kesadaran nasional Aceh. Sehingga bangsa Aceh itu mampu berpikir untuk membela kepentingan nasionalnya. Ini perlu kita garis bawahi. Tapi tanpa adanya satu kesadaran, sangat sulit untuk meraih tujuan dari perjuangan. Tentu saja ada hambatan dan risiko yang kita hadapi, namun itu kita sama-sama tahu, baik bangsa Aceh, bangsa Papua ataupun Maluku, konsekuensi yang akan kita hadapi bila kita terlibat dengan pergerakan. Dan khususnya perlu kita garis bawahi
yang utama sebelum kita melangkah lebih lanjut dengan hak penentuan nasib sendiri, kita perlu sama-sama memperjuangkan terlebih dahulu hak untuk bebas berbicara, hak bebas untuk berekspresi di wilayah kita. Karena tanpa ada kebebasan untuk berbicara, saya kira mustahil untuk kita berbicara untuk isu-isu yang lebih besar seperti hak penentuan nasib sendiri ataupun hak kemerdekaan atau hak-hak yang lain. Jadi hak dasar inilah yang terlebih dahulu yang harus kita selesaikan. Dan untuk ini Tuan Arif pada Fadila, ya. kurang 1 menit. Oke. Tidak masalah. Kita sudah wujudkan ini dalam beberapa tahun terakhir ini. Papua, Maluku, Aceh itu selalu menggalang aksi-aksi bersama, dan melalui satu diskusi seperti ini tentu saja akan semakin mempererat hubungan kita, akan semakin meningkatkan semangat perjuangan bersama, karena musuh yang kita hadapi juga adalah satu, ya, Indonesia. Jadi itu harapan dari Aceh. Tentu saja kita perlu menggalang kekuatan yang ada untuk sama-sama meraih hak menentukan nasib sendiri. Terima kasih. Silakan. Terima kasih Tuan Arif Fadila atas keterangan penjelasan mengenai Aceh, dan Aceh punya pikiran mengenai mengapa Aceh ingin merdeka. Pembicaraan yang berikut, saya mengundang Tuan Umar Santi, Menteri Luar Negeri dari Pemerintah Republik Maluku Selatan, RMS. Tuan Santi, silahkan untuk memberikan penjelasan. Tolong nyala mic dulu dari Tuan Santi. Mic. Mic dari Tuan Santi, silahkan nyalakan dulu. Atau Tuan Santi bisa nyala mic sendiri juga di Unmute. bisa itu. Host, tolong Tuan Santi punya mic, tolong kenyalakan. Unmute. Ya? Ya, Dengar. silahkan Tuan Santi. Oke, terima kasih saudara-saudara sekalian, maupun di tanah perantauan, mau di tanah Aceh Darussalam dan tanah Papua dan tanah air Maluku Selatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Beta biasa pakai kata beta, terus maaf lah saudara kalau orang Maluku sih biasa bilang saya, terus minta maaf kalau beta pakai kata beta dan kata saya. Tadi saya beta dengar saudara Oridek Ab dan saudara Arif Fadila bicara tentang hak nasib sendiri dari bangsa Aceh dan bangsa Papua. Sebenarnya penting buat saya, buat beta sendiri yang mau kasih ringkasan pendek sebenarnya tentang sejarah politik dari bangsa Maluku Selatan yang mulai dengan proklamasi tanggal 25 April tahun 1950. Saya rasa saya bukan ahli historikus atau ahli sejarah untuk terangkan lengkapnya ini sejarah politik dari Republik Maluku Selatan rakyatnya. Beta mulai dengan tanggal 25 April tahun 1950, bangsa Maluku sampai keputusan untuk berdiri sendiri. Itu sudah diatur di konferensi meja bundar dan juga Dewan Maluku Selatan ambil keputusan 27 Maret tahun 1947 masuk sementara di negara Indonesia Timur. Kalau saya bisa dijamin keselamatannya bangsa Maluku ada cukup kesempatan untuk ambil bilang aja ambil konklusi untuk keluar, dan kalau Republik Negara Indonesia
Timur sudah menyerah, Presiden Sukawati sudah menyerah untuk Indonesia. Dewan Maluku Selatan ambil keputusan untuk proklamirkan hak nasib sendiri, untuk proklamirkan Republik Maluku Selatan tanggal 25 April tahun 1950. Sejak 1950 sampai hari sekarang, negara Republik Maluku Selatan dianeksasi dari bulan November tahun 50 sampai hari sekarang dengan penjajah kolonialis Indonesia. Dengan kata lain, saudara-saudara sekalian, alasan yang orang Maluku atau pemimpin-pemimpin dari Republik Maluku Selatan yang di pemerintahan in exile di tanah Belanda yang dipimpin oleh Presiden John Vatilete sudah ambil langkah-langkah untuk dengan saudara di tanah air Maluku bersama fokus yang mau ambil tindakan terhadap penjajah Indonesia. Dengan kata lain, saudara-saudara, beta harap saudara-saudara bisa cukup mengerti, beta bisa terangkan ketorang punya keputusan tentang strategi namanya ada musuh dalam selimut, mungkin juga ada dengar sekarang, dan beta bisa bilang yang ketorang bersama dengan saudara-saudara Papua dan saudara-saudara Aceh, ketorang bahu-membahu cari jalan maupun nasional maupun internasional untuk ambil tindakan tentang penjajah Indonesia. Dengan kata lain, saudara-saudara, kalau lihat sekarang negara Republik Maluku Selatan besok hari merayakan hari ulang tahun RMS ke-71. Sudah 71 tahun wilayah Republik Maluku Selatan dianeksasi dengan Indonesia. Maksudnya pemerintah RMS di pengasingan bersama dengan saudara-saudara Papua dan saudara Aceh cari jalan di dunia internasional untuk blokir Indonesia juga dimanapun saja. Contohnya mungkin nanti ketorang aturakan bersama, namanya ini bukan forumnya untuk terangkan strategi politik dari pemerintah RMS di pengasingan. Itu nanti ketorang bicarakan akan sendiri dengan saudara Aceh dan saudara Papua. Semulai ini kesempatan buat kita untuk tanya saudara sekalian, maupun di tanah Belanda, maupun di luar tanah Belanda, maupun di tanah air Maluku, marilah ketorang bahu-membahu, tanpa beda agama, pulau, atau negeri, ketorang berjuang sampai Maluku dapat hak kedaulatan kembali. Saudara moderator, semulai beta bisa bilang kata mau omong tambah banyak, tambah lebar, tambah panjang, tapi intinya perjuangan Republik Maluku Selatan. Marilah ketong berjuang bersama dengan saudara Aceh, saudara Papua untuk dapat hak kedaulatan kembali juga buat saudara Papua dan saudara Aceh. Sekianlah, saya rasa ini buat saya inti ini yang paling penting sekali. Saudara-saudara sekalian, Mena Muria. Terima kasih. Terima kasih Tuan Santi atas kata-kata yang jelas sama sekali. Sekarang ada kesempatan untuk yang pengikut dalam meeting Zoom ini memberikan pertanyaan kepada tuan-tuan yang memberikan penjelasan. Tadi ada Tuan Mawardi Abdurrahman ada pertanyaan kepada Tuan Arif Fadila melalui chat. Tetapi sebelum kita akan mulai dengan pertanyaan-pertanyaan, siapa yang ada pertanyaan mohonkan kasih naikkan itu tangan yang lihat contoh yang saya taruh di saya punya gambar. Kalau ada pertanyaan mohonkan pakai akan tangan supaya host bisa unmute yang pendengar punya mic. Ya, mohonkan pengertian. Saya kasih turun saya pun tangan dulu. Tuan Arif Fadila ada pertanyaan melalui chat dari Tuan Mawardi Abdurrahman mengenai tahun 1945 sampai tahun 1949 mengenai tidak berani lagi kembali ke Aceh. Mungkin Tuan Abdurrahman bisa kasih keterangan. Tuan Mawardi Abdurrahman yang ada bisa unmute mic-nya.
Oké, is goed. Ja. Welke? Yang Tuan Abdurrahman Mawardi. Atau bisa saya jawab Bisa langsung? bisa juga Oke. asal kalau ada pertanyaan lanjut nanti bisa dengar. Oke. Silakan Tuan Arif Fadilah. Jadi mengamati proses antara 1945 sampai 49 itu pertanyaannya. Iya. Bagaimana keadaan pada saat itu. Sebagaimana kita ketahui dalam perjalanan sejarah, peperangan yang sangat panjang di Aceh itu menelan korban yang luar biasa. Jadi bukan hanya masyarakat biasa, tapi juga di tingkat pemimpin Aceh pada saat itu. Jadi Aceh banyak sekali kehilangan pemimpin yang bersiteguh untuk menegakkan kedaulatan. Di saat tahun setelah Perang Dunia Kedua itu dapat dikatakan kita bangsa Aceh itu terjadi krisis kepemimpinan. Jadi tidak ada tokoh-tokoh yang mampu atau hanya sebagian yang bisa atau punya kemampuan untuk menyatakan berdiri sendiri. Ya. Ini artinya satu kondisi yang memang sangat sulit pada saat itu. Kita kehilangan banyak sekali. Kesultanan sendiri sudah runtuh. Ya. Sehingga untuk bisa menegakkan negara sambungan atau successor state pada tahun 1945-49 itu sangat pelik. Ya. Karena keadaan atau situasi politik pada masa tersebut. Ya. Walaupun ada kemungkinan, namun sebagaimana kita ketahui itu sudah berlalu. Jadi kita tidak mungkin lagi kembali pada periode 1945-49. Jadi kita perlu melihat kondisi sekarang dan kondisi ke depan. Dan alasan untuk kita bisa melanjutkan itu ada, tergantung pada bangsa Aceh sendiri. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Arif Fadilah. Tuan Mawardi, jawaban dari Tuan Arif Fadilah akan jelas? Halo. Ya, silahkan jawaban Halo, yang bisa didengar? Ya. Bisa dengar. Silahkan kalau Bisa. ya, Saya, Bapak punya dengar jawaban akan jelas atau tidak? Ya. Boleh saya minta tambahan sedikit? Silahkan, boleh. Terima kasih. Saya Mawardi Abdurrahman. Saya berada di Jepang, perwakilan ASNLF. Sebenarnya pertanyaan ini untuk semua kita. Kita mengklaim bahwa kita adalah Aceh ini adalah sebuah negara yang sudah ada, ini untuk semua kita. Lalu setelah 1945 terjadi bom atom Hiroshima Nagasaki dan Jepang kembali ke negaranya. Di Aceh kita mengklaim bahwa 1945 sampai dengan 1949 terjadi kekosongan penjajahan di tanah Aceh. Pertanyaan sebenarnya tadi tidak lengkap dibacakan oleh moderator, bahwa pertanyaan saya adalah tahun 1945 sampai dengan 1949 tentunya kita ada pemerintahan, terbukti dengan Indonesia. Belanda menyatakan Indonesia sudah tidak ada. Lalu Radio Rimba Raya menyatakan Indonesia masih ada, ini kami Aceh. Jadi begitu mengatakan bahwa kami ini ada Aceh, ada pemerintahan. Pertanyaan saya, siapa Presiden Aceh, Perdana Menteri Aceh atau Menteri-Menteri Aceh yang kita klaim bahwa kita adalah pemerintah yang sah dari tahun 1945 sampai dengan 1949. Mungkin mohon penjelasan dari Tengku Arif Fadilah. Terima kasih. Mungkin salam dari Jepang
untuk teman-teman, saudara-saudara yang ada semua di belahan dunia mana saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih. Oke, terima kasih Tuan Abdurrahman atas tambahan. Maaf yang saya tidak baca pertanyaannya lengkap. Tuan Arifudillah bisa tambah jawaban? Ya, sebagaimana tadi sudah saya jelaskan. Jadi pilar ataupun struktur kenegaraan Aceh itu runtuh. Jadi pada masa itu 549 itu tidak ada satu struktur kenegaraan atau Kesultanan Aceh lagi di wilayah Aceh. Ini yang perlu kita paham. Jadi walaupun terus terang saya bukan ahli sejarah, tapi dari dokumen-dokumen yang pernah saya baca, itu tidak ada yang menyatakan struktur negara Aceh pada periode tersebut. Ya. Ini yang kita kan dengan kevakuman, ya, bukan berarti tidak ada artinya tokoh-tokoh. Memang ada tokoh pada saat itu, tapi tokoh saat itu berpikir dalam dimensi lain, bukan dalam dimensi untuk mendirikan kembali kedaulatan negara Aceh sebagaimana sebelumnya. Ya. Ini yang perlu kita sadari. Sementara tokoh-tokoh yang berdiri untuk memperjuangkan kedaulatan Aceh pada saat itu belum ada. Ya, walaupun kesempatan ada. Ya. Oke, demikian saya kira penjelasan singkat pada saat itu. Jadi konkretnya tidak ada struktur negara Aceh antara 45-49. Sejauh yang saya ketahui, kalau memang ada dari publik yang bisa menjelaskan hal tersebut, saya persilakan. Terima kasih Tuan Arifudillah atas tambahan keterangan. Ada lain yang ada mau tanya lagi? Saya ada dengar nama Tuan Asnawa Ali. Silahkan, mic-nya masih mute. Silahkan. Bisa dengar suara saya? Bisa dengar suara Oke. Tuan Asnawa Ali, silahkan bicara. Saya berikan kesempatan kepada kawan-kawan lainnya dulu yang ada di Aceh ataupun di Maluku atau Papua yang ada mereka komen di YouTube. Mungkin mereka banyak ingin bertanya. Boleh juga host ada pertanyaan-pertanyaan melalui YouTube atau Facebook? Belum ada kah? Kalau gitu tuh Tuan Ali silahkan memberikan pertanyaan saja. Iya, pertanyaan kepada kawan di Papua. Masih dengar, bisa dengar ya? Bisa. Ya. Bagaimana prospek ke depan kepada kawan Papua, karena saat ini Papua sangat viral di alam maya, dan saya kira ke depan Aceh dan Maluku, begitu juga Papua, seharusnya lebih giat lagi untuk memberikan seperti ini sarannya, memberikan informasi seperti saat ini, dan saya berharap ke depan harusnya lebih sering lagi diadakan diskusi-diskusi seperti ini. Jadi pertanyaan saya tadi, bagaimana ke depan prospek dari kawan-kawan di Papua untuk kelanjutannya? Saja apa? Tuan Oridak bisa jawab pertanyaan dari Tuan Ali. Baik. Terima kasih banyak atas pertanyaan Tuan Ali, Asnawa Ali. Memang ini pertama kali yang kami diskusi secara online, tapi kami punya perjuangan sudah dari dulu, kami sudah beberapa kali jalan sama-sama. Tapi sekarang pentingnya kami di luar dan di dalam harus ada kerjasama. Jadi bukan saja perjuangan di tingkat diplomasi atau ini itu, tapi yang penting sekali itu dunia harus lihat bahwa di kami punya teritori, di kami punya wilayah ada
ada perjuangan, ada perlawanan. Sebab kalau tidak, kami bisa pergi 1000 kali ke UN, di Geneva atau di New York, tapi tidak ada presi. Jadi sangat penting sekali teman-teman di Aceh, di Maluku, dan Papua cari jalan bagaimana buat saling mendukung. Macam tadi kami ada bicara di mana-mana kami bisa sama-sama jalan dan tuntut hak untuk freedom of expression, hak untuk berbicara bebas, secara bebas, atau hak untuk berkumpul secara bebas. Macam-macam begitu sebenarnya di grassroots level, di tingkat akar rumput, kami sudah bisa kerjasama. Saya ingat dulu pernah ada SAP, Solidaritas Aceh Papua, itu pernah ada di Jogja atau di Jakarta kalau tidak salah. Jadi macam-macam begitu sebenarnya harus sekarang jalan. Memang kami punya perjuangan sudah meningkat, mungkin tuan-tuan semua bisa ikuti juga lewat internet bahwa sekarang sudah ada 84 negara yang tuntut High Commissioner dari Human Rights buat turun ke Papua, mengunjungi Papua untuk fact finding mission, cari tahu apa yang sebenarnya di Papua. Jadi ini juga sangat baik buat bangsa Aceh, bangsa Maluku, sebab kalau mereka ke sana berarti mereka juga bisa lihat kondisi yang ada di Aceh dan Maluku. Tapi untuk expose kondisi di kami punya wilayah masing-masing itu tergantung dari gerakan atau gerakan yang ada di Aceh atau di Maluku. Tapi di mana-mana kami punya teman-teman ada, macam di universitas di Yogyakarta, di Jakarta, kami harus saling baku cari dan berusaha bikin diskusi macam begini. Memang kami punya sejarah beda, tapi seperti Tuan Arif Fadila tadi bilang, kami punya musuh itu satu, kolonial Indonesia yang selama ini membunuh dan menyiksa kami punya bangsa. Jadi itu satu alasan buat kami kumpul bersama dan sama-sama bersuara untuk selamatkan kami punya bangsa. Jadi saya kira buat langkah-langkah ke depan itu tergantung dari kami sendiri, apa yang kami sendiri bisa bikin. Terima kasih. Terima kasih Tuan atas jawaban dan keterangan dari pertanyaan dari Tuan Ali. Tuan Ali, pertanyaan jawabannya akan jelas untuk Tuan Ali? Ya, jelas. Ya, jelas. Terima kasih. Oke, terima kasih atas memberikan pertanyaan. Kepada Tuan Umar Santi, ada pertanyaan dari Bapak Max Lawalata dari Jakarta. Mic dari Bapak Max bisa dinyalakan. Pertanyaan yang Bapak Max berikan adalah, pertama, dalam perjuangan panjang ini, faktor apa yang paling menjadi penyebab sehingga perjuangan praktis belum berhasil? Dan kedua, LIPI menemukan 4 akar masalah Papua, bagaimana dengan Maluku? Menurut Tuan Santi, apa saja akar masalah Maluku? Tuan Lawalata punya mic sudah di on mute, supaya kalau mau soal jawab bisa baku bicara. Tuan Santi bisa jelaskan pertanyaan ini, jawaban pertanyaan ini? Ya, oke, terima kasih lagi Saudara Max Lawalata. Selamat kenalkan satu dengan lain melalui ini debat, biar rupa belum bisa kelihatan. Oke, ada 2 pertanyaan. Kalau saya salah, Saudara Moderator, yang belum berhasil, ya, perjuangan belum berhasil. Itu pertanyaan yang pertama kan? Ya. Kenapa perjuangan untuk dapat hak kedaulatan Republik Maluku Selatan kembali sampai hari sekarang, sejak proklamasi 25 April tahun 50 sampai hari sekarang belum berhasil. Begitu kan? Itu saya cukup mengerjakan kan, Saudara Moderator? Itu pertanyaan yang pertama. Ya. Oke. Kita coba terangkan kalau kita lihat introduksi tahun 50-an, abad yang 19, yang bilang aja tentang keadaan dunia, tentang komunis yang mulai merajalela di dunia, apalagi lagi di wilayah yang sekarang orang bilang Indonesia.
Saudara Lawalata, sedikit kalau saya bukan ahli sejarah, tapi sedikit-sedikit kalau kita ringkasannya tentang proklamasi RMS, itu tanggal sebelahnya dengan kata pendek negara Indonesia Timur menyerah untuk Soekarno dan Hatta. Itu pertama yang penting sekali, kita orang bisa ambil itu selaku satu momentum sampai Republik Maluku Selatan diproklamasikan dengan Manahutu, saudara Manahutu dan saudara Wairisal. Dan saudara Max Lawalata tahu yang Bapak Raja Ibrahim Ohrala almarhum kumpul raja-raja dan pemimpin lain di Tulihu tanggal 24 April tahun 50 dan diambil keputusan proklamasi tahun 25 April tahun 50. Barusan ada negosiasi dengan saudara Lemena dan lain-lain Muskita diperintah untuk masuk di wilayah RMS untuk mulai aneksasi Republik Maluku Selatan, dan almarhum Dr. Kristen Semukil terpaksa pilih hutan, lari di hutan, bikin gerilya sampai ditangkap, sampai dieksekusi. Dan yang kita orang kembali di inti pertanyaannya saudara Max Lawalata. Sampai hari sekarang, kita orang pun perjuangan belum berhasil, hak kedaulatan belum dikembali, PBB tidak bisa kasih kontribusi untuk sokong di perjuangan. Dengan kata lain, saudara Max, tagal perkembangan di dunia internasional, tagal Truman Doktrina dulu, yang takut Indonesia juga jatuh di tangan komunis. Amerika ambil keputusan proses dekolonisasi Belanda harus jalan, dan Belanda harus lepas Indonesia tagal di tahun 50-an semulai. Saudara Max tahu juga di tiap-tiap negara, dan Inggris, Jerman, Prancis dan Belanda juga harus jalankan proses dekolonisasi. Bisa ambil contoh Mesir dapat kemerdekaan, India dapat kemerdekaan, dan juga Belanda harus angkat kaki dari wilayah dulu belum disebut Indonesia, itu Hindia Belanda. Dan juga tagal itu situasi terjadi, terpaksa soal Maluku punya soal Republik Maluku Selatan yang dulu ada kebetulan ditugaskan UNCI, United Nations Commission for Indonesia, untuk monitoring hak nasib sendiri dari bangsa Maluku. Tapi tagal perang Korea itu agendanya sampai hari sekarang belum dicungkil. Cuma tahun 75 dari Dubes Benin cungkilakan untuk tentang hak nasib sendiri dari bangsa Maluku. Negara yang sendiri sampai hari sekarang yang akui Republik Maluku Selatan itulah Benin. Sampai hari sekarang akan belum ada follow up kan, namanya pemerintahan Benin yang tahun 75 sampai hari sekarang sudah ganti mungkin 3, 4, 5 kali. Dan dengan kata pendek saja saudara Max Lawalata, sampai hari sekarang kita orang sudah berjuang 71 tahun, dan pemerintah Belanda juga potong pilih ini perjuangan. Dalam ini 70.000 jiwa orang Maluku berdiam di tanah Belanda. Belanda di Indonesia potong pilih, sekongkol bersama. BIN sudah aktif juga di Belanda, dan juga BIN Belanda juga sudah aktif untuk potong pilih ini perjuangan. Dan itu sebelah itu beta penjawaban untuk saudara Max yang sampai hari sekarang di lobby di dalam 71 tahun ini, lobby kiri kanan, belum ada waktu, belum ada situasi datang dengan bahasa Indonesia bilang mudah-mudahan. Beta selaku orang Islam bilang kata insya Allah kalau waktunya datang kita orang dapat hak kedaulatan kembali. Itu saya punya keterangan, betul keterangan untuk Max Lawalata. Alasan, ada beberapa alasan kenapa Maluku belum dapat kedaulatan kembali, tapi itu satu alasan tagal politik dunia internasional. Kita orang ada terlambat, tapi selaku orang yang percaya Tuhan, kita orang bilang saya dapat kedaulatan, tapi selaku orang Islam, kita bilang kata insya Allah, dan kita selaku orang Maluku bilang kata mudah-mudahan kalau Tuhan sayang, kita dapat hak kedaulatan kembali.
Itu jawab pertanyaan yang pertama. Kedua, LIPI. Kalau saya LIPI itu dari saudara Papua pun kalau tidak salah. Saya pergi Jakarta dulu ada beberapa kalau tidak salah LIPI termasuk saudari Saertian kalau tidak salah. Ini pertanyaan kembali saya ke saudara Max Lawalata. Itu yang LIPI itu yang organisasi yang ada termasuk juga saudari Saertian. Itu betul pertanyaan. Kembali ke saudara moderator untuk saudara Max. Tuan Max, silahkan jawab. Ya, boleh. Pertanyaan nomor 2 ini, suara saya terdengarkah? Suara beta terdengarkah? Jangan. Baik, begini. LIPI dalam Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia mengadakan riset dari tahun 2004 sampai 2008 untuk mencari tahu apa sebetulnya akar masalah di Papua. Dan LIPI menemukan dan menyimpulkan ada 4 akar masalah di Papua. Yaitu 1, sejarah integrasi, distorsi integrasi, masuknya Papua ke Indonesia itu ada distorsi di situ. Yang kedua, pelanggaran HAM berat selama Papua di Indonesia. Lalu yang ketiga, ketertinggalan pembangunan. Yang keempat, ras diskriminasi, tindakan rasial. Nah, itu merupakan yang dihasilkan oleh LIPI dan dibuatkan yang dikenal dengan roadmap dari LIPI. Itu yang harus sebetulnya dicabut akar-akar itu, keempat akar itu. Nah, bagi Maluku, beta sering tahu ini, kalau Maluku punya masalah, pasti punya masalah juga. Ada di Indonesia ada masalah. Karena sekarang kita tahu Maluku itu kaya raya, tapi orang Maluku, persentase tingkat kemiskinan penduduk Maluku itu nomor 4 termiskin di Indonesia. Jadi ada masalah dan banyak hal lainnya. Nah, apa sebetulnya akar masalah Papua Maluku di Indonesia sini? Apakah juga termasuk seperti salah satu akar masalah Papua, yaitu distorsi integrasi? Kalau beta pakai pengkalimatan yang lebih jelas, bukan integrasi tetapi aneksasi. Itu yang beta maksudkan. Selama perjuangan selama ini, Tuan Umar Santi dan teman-teman sudah bisa menemukan apa sebetulnya akar masalah Maluku ini, akarnya, sehingga kita orang cabut itu akar dan bisa pasti dengan mencabut akar masalah maka kerusakan akan membaik. Demikian. Tuan Santi mau balas jawab lagi? Oke, terima kasih saudara Max Lawalata. Sudah jelas buat beta yang Bung muterkanakan yang pertama yang Bung sebut yang sejarah yang bilang kata akar masalahnya. Kalau kita lihat sejarah, beta mulai dengan sejarah politik tanggal 25 April tahun 50. Beta senang yang kalau Bung Max sebut bukan desintegrasi, pakai kata aneksasi. Menurut beta, kalau negara sudah diproklamirkan, artinya negara sudah pakai hak untuk pilih nasib sendiri, itu tiap-tiap bangsa dalam dunia dia punya hak untuk pakai itu hak nasib sendiri. Barusan itu kalau Bung bilang sejarah, itu sejarahnya yang itu akar masalahnya. Menurut sejarah Republik Maluku Selatan, Indonesia aneksasi paksa bangsa Maluku tunduk buat Jakarta. Itu pertama. Kedua, hak asasi manusia yang Bung sebut, hak asasi manusia yang sampai hari sekarang, sejak 25 April tahun sampai tahun 25 April tahun 1950 sampai hari sekarang sudah ribuan orang korban. Dan juga yang contoh yang paling besar sekali, Presiden kedua dari Republik Maluku Selatan dieksekusi dengan atas perintah Soeharto, dengan sengaja dieksekusi Dr. Christian Sumukil hari Pasca. Bung Max, hari Pasca artinya Indonesia sing hargaikan orang Maluku yang beragama Kristen dengan terpaksa ditembak mati hari Pasca. Itu buat bikin rusak dalam kotoran punya bangsa untuk bikin berbeda agama Islam dan agama Kristen untuk adu dombakan kotoran. Itu hak asasi manusia. Bung Max tahu yang beberapa minggu lalu sudah ditangkap beberapa orang
berapa bulan lalu ditangkap berapa orang, berapa tahun lalu ditangkap berapa orang, cuma tanggal freedom of expression loh. Itu civil and political rights Indonesia sudah ratifikasikan artinya Indonesia harus hargaikan itu ratifikasi, yang harus hargaikan juga the civil and political rights dari Sabang sampai Merauke, termasuk juga wilayah Republik Maluku Selatan. Ketiga, Bung bicara tentang pembangunan di wilayah Republik Maluku Selatan. Pembangunannya cuma untuk aglomerat dan investor. Ambil contohnya juga saja, cuma persentase yang kalau ambil contoh dari 100% yang keuntungan, persentase cuma 10-20. Kalau beda dengan Aceh dan Papua, Maluku punya persentase rendah sekali. Keempat, suara rasial yang dibikin saudara Papua, mahasiswa Papua dibilang monyet dan lain-lain, di tanah Maluku, wilayah Republik Maluku Selatan, dia punya berbeda atau diskriminasi, dorang mainin halus. Menurut saya, dorang mainin halus begini. Kalau apa yang terjadi di situ, Republik Maluku Selatan dapat stigma itu cuma untuk orang Maluku yang beragama Kristen. Itu sebenarnya menurut beta Bung Max, tiap-tiap manusia, agama apapun juga, pulau apa dia juga berdiam, atau kampung apa dia berdiam, kalau dia asal Maluku, artinya dia boleh bebas juga bilang dia punya perasaan tentang keadaan politik, sosial dan lain-lain di wilayah RMS. Dengan kata lain, Bung Max, itu kalau kita bilang, tadi Bung bilang pakai kata akar masalah, ada akar masalah banyak di Maluku. Maluku sudah sejak abad 15-16 dijajah dengan Belanda, Portugis, Inggris dan lain-lain. Sekarang kolonialis Jawa, Bung. Dan dengan kata lain, Bung, beta cukup mengerti bahasa Melayu, beta lahir di sini, tapi beta tahu, beta setuju yang bangsa Maluku dari abad 15 sampai hari sekarang dijajah dengan kolonisator. Siapapun, Bung. Terima kasih, Bung Max. Bung Max punya ini jawaban dari Tuan Santi akan jelas atau tidak? Sudah sangat jelas, terima kasih banyak. Okay. Terima kasih banyak. Terima kasih Bung Max atas pembawaan pertanyaan-pertanyaan. Tuan Oridek, ada kesnai tangan? Silahkan. Baik, terima kasih banyak. Saya perlu buat kasih sedikit tambahan pikiran soal akar masalah. Habis saya yakin bahwa buat ketika bangsa Aceh, Papua, dan Maluku, kami harus mempertahankan bahwa kami punya akar masalah itu the unfinished decolonization process, proses dekolonisasi yang tidak diselesaikan dengan baik. Itu yang jadi akar masalah buat kami punya bangsa. Khususnya buat Papua, kami bukan berjuang buat kesejahteraan, kami bukan berjuang buat dapat nasi dari Jakarta atau tidak. Kami berjuang habis kami ingin merdeka. Jadi saya harap ini satu pikiran yang kami harus meyakinkan kami punya bangsa bahwa kami makan atau tidak, asal kami merdeka, bebas dalam kami punya rumah sendiri, atur kami punya rumah tangga sendiri, itu yang kami punya cita-cita. Kami bukan berjuang buat ampas roti atau nasi dari Jakarta, sama sekali tidak. Kami ingin merdeka, kami ingin mereka selesaikan proses dekolonisasi yang selama ini bikin sampai bangsa Papua korban. Tapi saya yakin juga di Aceh dan Maluku pasti ceritanya juga sama, akar masalahnya sama juga. Terima kasih banyak. Terima kasih Tuan atas tambahan. Ada pertanyaan lain dari Saudara Indri dari Jakarta. Indri Mustika. Mic-nya dari Saudara Indri bisa di-on-mute. Halo, selamat malam semuanya. Maaf ya, saudara-saudari. Iya, kayaknya ibu-ibu sendiri nih aku. Iya, tak apa-apa. Silakan. Terima kasih atas acara live ini. Jadi karena kan kondisi yang sekarang kan kaum milenial nih ketinggalan sejarah. Maksudnya kita udah didoktrin bahwa sangat beda sekali sama yang tadi Bapak-Bapak jelaskan. Nah, kita move on dong, bagaimana Bapak-Bapak sekalian menghadapi atas doktrinan ini, atas
Papua merdeka, Aceh merdeka, Maluku merdeka, dan sebagainya itu tindakan teroris, makar, dan lain-lain gitu. Cara menyikapinya gimana, next ke depan planning apa, terus bagaimana nih, ini benar-benar doktrin yang sangat keras ya, gitu. Oke, jelas. Siapa dari tuan-tuan yang bisa kasih balasan pertanyaan ini? Terima kasih. Silakan Ibu Indri. Tuan Santika atau Tuan Arifadila atau Tuan Apus? Silakan, ada bebas. Oh, Tuan Arifadila punya mic, tolong on mute. Silakan Tuan Arifadila. Oke, terima kasih Saudari Indri dari Jakarta. Memang tak dapat kita pungkiri itu masalah sejarah yang terjadi di Indonesia, terjadi distorsi, sebagaimana tadi juga disebutkan oleh Saudara Lawalata, dan itu memang dasar dari semua konflik yang terjadi, baik di Aceh, Papua, Maluku, pada prinsipnya hal yang sama. Dan saya juga ingin menegaskan kembali statement dari Saudara Ab tadi, tentang proses dekolonisasi yang memang tidak pernah terjadi di Indonesia. Jadi proses penjajahan Belanda itu tidak terjadi serta-merta keseluruhan wilayah di Nusantara, tapi terjadi dari tahapan-tahapan dalam masa-masa tertentu. Aceh misalnya, itu sampai 1873 masih berdiri sebagai sebuah negara yang berdaulat dan punya kemampuan untuk melakukan hubungan diplomasi dengan negara-negara asing pada masa itu, termasuk dengan Belanda, Inggris, dan sebagainya, yang pada masa tersebut itu tidak lain adalah penguasa-penguasa kolonial yang menguasai berbagai tanah di belahan dunia. Sementara di Indonesia sendiri, proses ini jarang sekali dilihat sebagai masing-masing wilayah punya kedaulatan sendiri-sendiri. Tapi hanya dibangun suatu, katakanlah, buatan yang namanya bangsa Indonesia. Dengan sistem yang tidak lain kelanjutan dari pemerintahan Hindia Belanda, bahkan dalam bentuk hukum sendiri juga seperti tersebut. Katakanlah yang sering terjadi sebagaimana disebutkan bahwa tindakan-tindakan menyuarakan opini atau pendapat khususnya yang terkait dengan pergerakan kemerdekaan di Indonesia itu dianggap sebagai tindakan makar atau kriminalisasi. Kalau kita lihat masalah makar itu sendiri tidak lain adalah untuk melanjutkan kekuasaan. Jadi dengan kedok keselamatan teritorial, sehingga harus dibasmi. Apakah kita bukan sebagai manusia? Apakah kita tidak ada hak untuk berbicara? Ya. Ini yang sering sekali menjadi agenda dari Indonesia untuk mengkriminalisasi setiap pergerakan yang mengarah pada pembebasan. Baik itu di Aceh, di Maluku, di Papua, bahkan di daerah lain sebagai Riau misalnya juga pernah. Dan ini menjadi senjata ampuh bagi Indonesia untuk melabel setiap pergerakan dengan simbol-simbol teroris. Gerakan Aceh Merdeka sendiri itu dari berbagai tahapan dilabel menurut kepentingannya. Pernah suatu masa kita sebagai pengacau keamanan, pernah sebagai pergerakan liar, malah pernah sebagai jaringan komunis. Jadi itu menurut kepentingan dari penguasa di Jakarta melabel kita. Tapi yang pasti kita tetap berjuang untuk meraih kedaulatan.
untuk memperjuangkan hak penentuan nasib sendiri. Dan sejarah ini harus kita luruskan. Jadi distorsi sejarah yang terjadi di Indonesia, saya kira generasi muda milenial khususnya itu bisa mencari atau lebih mudah untuk memeriksa arsip-arsip sejarah. Bisa membangun komunikasi. Kita punya website, kita punya media sosial, kita mungkin saling berkomunikasi sehingga ada satu bandingan bagi generasi milenial untuk mencari informasi yang akurat atau bisa membandingkan dari berbagai versi sejarah sehingga punya gambaran yang lebih positif terhadap pergerakan. Terima kasih. Ya, terima kasih. Jawabannya akan jelas, Ibu Indri. Ya, mengenai informasi tadi yang Bapak sampaikan melalui media sosial, website. Nah, ini tadi nih kejadian di saya nih, saya klik websitenya diblokir sama provider yang saya pakai. Bahkan tadi sore kan saya register dari jam berapa tuh, jam 3 gitu register. Terus saya buka-buka sosial media, saya klik, tadinya bisa, kesini diblokir sama provider. Ya itulah kesulitan, ya sangat kesulitan ya. Itu deh kesulitannya. Terima kasih atas memberikan pertanyaan. Melalui YouTube ada pertanyaan masuk dari Tuan Maret Hak untuk ke Tuan Oridek. Pertanyaannya, tunggu ya. Bapak yang terhormat boleh bertanya jenis perjuangan apa yang paling tepat untuk kami generation orang asli Papua saat ini. Tuan Ab bisa jawab kan? Oke, baik, terima kasih banyak. Nah, saya pikir ini pertanyaan yang orang Papua sendiri kami sendiri harus tanya diri sendiri apa yang kami bisa lakukan. Kami sendiri harus berusaha untuk ikuti perkembangan di luar tanah Papua, bukan saya di Melanesia, bukan saya di Pasifik, tapi di seluruh dunia. Dan kami harus siap buat menentang musuh dengan segala cara. Tapi pada umumnya kami punya perjuangan ini, seperti Tuan Arif Adila dan Tuan Umar Santi juga sudah bilang, kami punya perjuangan ini perjuangan damai. Kami ingin capai tanah Papua bebas lepas dari kolonial Indonesia dengan cara yang damai. Tapi kami tiga bangsa ini juga ada hak untuk membela bangsa. Kami ada hak untuk membela kami punya tanah, kami ada hak untuk membela kami punya keluarga. Tapi pada umumnya kami harus kreatif untuk berjuang. Kami harus pakai cara apa saja yang kami, lewat musik, lewat seni budaya, lewat diskusi di tingkat akademisi, bukan saya diplomasi, habis presi atau tekanan yang dunia harus lihat atau Indonesia harus rasa itu bukan saya dari satu cara. Pernah Malcolm X bilang tuh, by any means necessary. Jadi gunakan segala alat apa saja yang perlu untuk kami capaikan kemerdekaan. Jadi saya kira itu jawaban saya bisa kasih, dan saya harap saudara bisa terima jawaban ini. Kami sendiri yang pegang kemerdekaan, itu dalam kami tangan. Kemerdekaan tidak pernah akan datang dari luar negeri, kemerdekaan akan datang dari tanah Papua sendiri, tanah Maluku sendiri, tanah Aceh sendiri. Jadi saudara-saudara harus sendiri ingat, jangan harap yang kemerdekaan datang dari luar negeri. Kemerdekaan hanya bisa datang kalau di dalam negeri ada perlawanan. Terima kasih. Terima kasih atas jawaban Tuan Ab. Saya ada waktu, kira-kira 10 menit kita akan mau hentikan Zoom meeting ini. Mungkin ada pertanyaan lain lagi melalui FB kah atau YouTube, tetapi juga di dalam Zoom meeting ini. Sehingga ada pertanyaan lagi kah? Video chat. Tuan Asnawi Ali, ada masih pertanyaan lain? Tuan Ali? Tuan Ali punya mic ada on mute sekarang. Saya?
Oh, Minta maaf. Silahkan. Oke, saya maaf Ibu ya? fotonya, ya fotonya belum diganti. Maaf, maaf. Ya, Ya, dari foto itu saya keluarga. bilang Tuan Dayar. Ya, Maaf. sorry, maaf. Ya, saya Cut Maya dari Aceh, seorang PhD student dari Aceh. Saya Ya. ingin bertanya mungkin kepada Bapak Arif Fadilah. Saya termasuk orang yang concern di bidang ini. Jadi saya ingin mengetahui lah lebih lanjut. Saya memahami bahwa ASNLF ini adalah satu gerakan yang memang melakukan pergerakannya secara non-violence action. Nah, saya ingin bertanya, sejauh mana keyakinan Anda bahwa non-violence action ini bisa membawa gerakan ini mencapai tujuan? Karena kan biasanya kalau gerakan-gerakan yang tidak revolusioner, tidak dengan senjata dan sebagainya itu memiliki progres yang mungkin lambat. Jadi sejauh mana keyakinan tersebut? Terima kasih. Terima kasih Ibu. Tuan Arif Fadilah bisa jawaban pertanyaan ini? Oke, terima kasih Cut Maya. Jadi non-violent action terkait dengan pergerakan, Aceh itu sudah melalui berbagai macam fase perjuangan. Ya, mulai dari deklarasi 1976 sampai saat ini, yang bisa dikatakan dengan Papua ataupun Maluku itu perjuangan Aceh merdeka relatif masih sangat muda. Ya, di mana Maluku tahun 50-an sudah mulai, kemudian diikuti dengan Papua 63, kita tahun 76. Kita relatif masih sangat muda dalam perjuangan kemerdekaan ini. Memang perjuangan melalui non-kekerasan itu perlu waktu dan kesadaran. Ya, itu perlu proses. Tidak ada perjuangan di dalam kemerdekaan atau pembebasan itu yang instan. Jadi jangan bayangkan sebagai Indomie, buka bungkus, rebus, jadi, siap makan. Dalam perjuangan kemerdekaan tidak ada seperti itu. Jadi perlu satu proses, dan kami yakin melalui aksi-aksi non kekerasan itu lebih dapat diterima, baik secara policy di Indonesia sendiri, yang katakanlah menurut Undang-Undang Dasar mereka sendiri mengatakan bahwa kemerdekaan itu adalah hak segala bangsa. Dan kita Aceh, Papua, dan Maluku mengakui kita sebagai bangsa. Ya, jadi kita punya hak untuk menuntut hak kita. Ya. Apalagi ditunjang dengan aspek seperti yang saya jelaskan, historis maupun proses dekolonisasi yang tidak berjalan sebagaimana mestinya. Ini langkah yang memang tidak mudah bagi orang untuk memahami, karena konflik Aceh itu diwarnai dengan berbagai gerakan persenjataan dari awal. Ya, setelah 45, 53, 60-an sampai itu, semua hanya dialami dengan trauma pergerakan senjata. Sehingga untuk merubah satu mindset dari pergerakan senjata dengan aksi non kekerasan itu butuh waktu. Dan ruangan untuk bergerak dengan non-violent di tingkat internasional itu lebih dapat diterima ya untuk saat ini. Sehingga ini yang langkah memang harus kita tempuh. Sebagaimana Tuan Ab tadi katakan bahwa all means, jadi kita bisa menggunakan dalam pergerakan pembebasan Liberation Front itu boleh menggunakan segala macam cara, tapi kita menghindari tindak-tindak kekerasan karena tidak akan memberi manfaat ke dua belah pihak. Pihak Indonesia juga tidak akan senang dan kita sendiri menjadi korban yang sia-sia. Ya, secara geografis sendiri Aceh itu berada di ujung Sumatera. Kalau kita terdesak kemana? Ke Lautan India kita mau berenang. Tidak mungkin. Jadi kita harus coba meyakinkan bahwa
gerakan non-kekerasan itu adalah salah satu cara untuk meraih kedaulatan. Ya. Sayangnya dengan alasan menjaga integritas Indonesia, sehingga tidak ada ruang bagi bangsa Aceh untuk bisa berekspresi secara bebas, berbicara dalam konteks yang memang dapat diterima oleh semua pihak. Ya, jadi dalam baik di tingkat internasional misalnya dengan deklarasi hak asasi manusia juga jelas mengatakan bahwa kebebasan berpendapat itu harus dilindungi. Tapi apa yang terjadi itu tidak ada perlindungan, malah timbul kekerasan, pemaksaan. Ya. Saya kira itu dulu komentar tentang aksi non kekerasan yang memang kita yakini bisa membawa hasil. Ya, slowly but sure. Ya, terima kasih. Terima kasih Tuan Arifadillah. Ibu Maya ya, mau bilang ya, Ibu mahasiswa. Terima kasih Pak Heri. Ya. Jawaban akan jelas kah? Jelas. Oke. Terima kasih. Ya. Pertanyaan berikut melalui online adalah kepada Tuan Ap. Tunggu ya. Dari Saudara Oges Mambraku. Bagaimana strategi dari lembaga yang dijalan oleh Bapak Ap untuk melihat realita di Papua, masalah krisis kemanusiaan Kasumasa? Tuan Ap bisa kasih keterangan, jawaban? Kasumasa artinya terima kasih. Ada dua pertanyaan dari Tuan. Silakan. Tuan Mambraku, pertanyaan satu saya. Silakan. Seperti Saudara Mambraku pasti bisa ikut lewat internet bahwa United Liberation Movement memang sudah meyakinkan beberapa negara di kawasan Pasifik, tapi juga sudah di Afrika, Karibia, dan ada beberapa negara juga di Uni Eropa. Dan itu tergantung dari kami punya persiapan. Pasti juga sudah tahu bahwa sejak 1 Desember tahun 2020, Tuan Benny Wenda telah mengumumkan redeklarasi Papua Merdeka dan juga pemerintah sementara. Jadi pasti tentu ada langkah-langkah yang dipersiapkan, dan saya yakin bahwa dalam waktu yang dekat akan dipublikasi secara ofisial bahwa Papua Merdeka itu bukan saja satu sebutan, tapi Papua Merdeka itu berarti kami harus siap untuk bernegara. Kami bukan berjuang buat jadi apa yang bilang failed state, bukan jadi negara yang ini. Kami harus siap diri dalam waktu ini. Memang ada persiapan yang pasti dalam waktu dekat akan diumumkan secara ofisial. Dan percaya bahwa ada langkah-langkah yang dipersiapkan, langkah-langkah yang akan memperkuatkan kami punya posisi bukan saja di kawasan Pasifik, tapi juga di dunia. Dalam waktu dekat pasti akan semua akan diumumkan, asal Tuan Mambraku sendiri bicara, kasih tahu orang tua semua buat berdoa, buat kami yang di luar, tapi juga buat orang tua yang di Medan, supaya mereka tahan bahwa perjuangan ini sudah jalan lebih dari 40 tahun, tapi kemerdekaan sudah kelihatan. Kami sudah bisa cium akan, tapi itu tergantung dari banyak kondisi. Seperti yang saya tadi bilang, itu tergantung dari gerakan dalam negeri. Dalam negeri harus selalu berusaha api itu jangan padam. Kalau api itu padam berarti di luar juga akan gelap. Dalam kami punya diplomasi atau apapun. Jadi itu saya kira saya bisa sampaikan saja, harap kuat dalam doa dengan berjuang terus. Hormat. Terima kasih Tuan Ap. Masih ada pertanyaan lagi, masih ada dua yang kepada Tuan Ap dari CFC Chris.
pertanyaan dari saya khusus untuk Pak Oridek Up, kenapa ULMBP dan OPM TPNBP tidak bersatu? Terus hal apa saja yang menjadi kendala sehingga kedua belah pihak tidak bisa bersatu? Nah, soal persatuan itu kami sudah bersatu. Kami sudah bersatu lewat United Liberation Movement. Ya, dan kalau ada oknum-oknum yang bilang tidak ada persatuan antara OPM dan ULMP, itu tidak betul. Habis ULMP itu dia punya orang tua adalah OPM. Jadi kalau ada oknum-oknum yang bilang begitu, kami harus mempertanyakan mereka yang sebenarnya bergerak. Habis sebenarnya United Liberation Movement sudah bersatu sejak tahun 2014. Jadi kami punya orang tua yang dikenal juga sebagai TPN, Tentara Pembebasan Nasional, juga sudah bersatu. Ini sebenarnya tidak perlu bicara sini, tapi persatuan sudah ada. Persatuan itu sudah ada, cuma kami sendiri harus lihat. Bangsa Papua sendiri harus lihat siapa itu kami punya orang tua. Tidak mungkin kami yang menyangkal kami punya orang tua, tidak mungkin. Tapi ada alasan bagaimana sampai tidak semua barang kami bisa nyatakan di dunia internasional atau di media. Jadi saya harap saudara-saudara sendiri bisa ini. Jangan lupa, kami punya orang tua itu siapa? Kami punya orang tua itu selama ini bertahan di rimba. Kami punya orang tua yang dibunuh. Terima kasih. Oke, terima kasih. Pertanyaan yang berikut dari Addison Balka. Papua mengikuti sidang UN itu dari 13th season until sekarang, tapi belum ada respon dari international community terhadap bangsa Papua. Apa penyebabnya? Seperti tadi Tuan Umar Santi dan Tuan Arif Fadila juga bilang, semua ini proses dan tidak semua barang biasa dibicarakan di umum, macam sidang-sidang PBB dan lain-lain. Itu sebuah proses. Kebanyakan keputusan diambil di luar sidang itu, atau pembicaraan yang tertentu dibicarakan di luar sidang itu. Jadi jangan terlalu khawatir. Sekarang kami punya fase, kami sudah di tahap yang mana kami tidak utamakan mereka harus bicara Papua di sidang PBB. Kami perlu mereka punya suara waktu ada resolusi untuk Papua. Itu karena kami harus fokus menjaga jangan sampai Jakarta setiap kali dengar negara bicara, Jakarta pergi kunjungi negara itu untuk kasih uang dan balik mereka punya sikap terhadap Papua. Jadi itu yang kami sudah belajar dalam beberapa tahun yang sudah lewat. Jadi sekarang ini bukan soal bicara banyak di PBB, sekarang ini soal kumpul suara supaya kalau ada resolusi di meja kami dapat suara cukup. Jadi harap saudara bisa mengerti itu. Terima kasih. Terima kasih Tuan Ab. Saudara yang berikan pertanyaan melalui online YouTube, mohon jawabannya akan jelas. Melalui chat sini ada Tuan tadi siapa tuh? Oh ya, saudara Odi Tuanakota. Tidak ada pertanyaan, tetapi mau sampaikan satu statement atau pesan. Silahkan. Saudara Odi Tuanakota, punya mic tolong unmute. Halo. Ini saudara Asnawi, tunggu ya, sabar. Saya Nasir Usman. Ya, sabar dulu. Ada pertanyaan lain dulu dari saudara Tuanakota. Oke. Ya, silahkan. Halo. Ya, silahkan Tuanakota. Halo. Ya, silahkan kita dengar. Oh iya, sama. Saya Odi Tuanakota asal dari Ambon. Ya, silahkan Bapak. Nah, kalau berbicara mengenai perjuangan politik Republik Maluku Selatan, khususnya di Ambon, nah baru-baru ini ada arahan atau pengarahan militer secara besar-besaran di Pulau Haruku, khususnya di Aboru.
yang dimana kita tahu semuanya bahwa basis besar RMS di Maluku adalah di Pulau Haruku, terutama di negeri Aboru. Nah, di sini saya coba untuk menganalisa bagaimana upaya untuk kemudian mengembangkan manifesto politik Republik Maluku Selatan yang sudah diproklamirkan sejak 25 April 1950 atau sekitar 70 tahun yang lalu. Saudara Tuan Wali Kota, coba jangan terlalu panjang ya, supaya karena kita punya waktu tidak lama lagi. Tolong bicarakan dengan garis yang besar juga, kalau bisa. Oke, siap. Oke, terima kasih. Nah, yang beta mau sampaikan di sini bahwa sebenarnya perjuangan politik RMS di Maluku khususnya dan di negeri Belanda sebenarnya tidak, artinya kayak berbeda pandangan politik begitu. Nah, artinya begini Pak, ya, tidak ada koordinasi antara Presiden sementara John Watileti kemudian dengan para pimpinan FKM RMS di Ambon. Nah, itu yang saya sesalkan sebenarnya. Ya, jadi itu cara titik untuk bekerja, belajar mengenai bekerja sama, coba berjabat tangan, satu lihat lain dan bekerja sama guna satu maksud dan tujuan. Itu saja yang Tuan Kota mau berikan? Iya, Bapak. Halo. Ini orang Tuan Santi, bisa mungkin balas titik pikiran ini? Oke, ya. Terima kasih Saudara Odi Tuan Kota. Yang pentingnya beta tarik kesimpulan tadi Saudara Odi Tuan Kota kasih dia punya pandangan terhadap ini perjuangan yang ada berbeda bila berbeda strategi atau berbeda visi, tapi beta mulai dengan bilang yang bersama pikiran dari orang Maluku di tanah Belanda dan orang-orang Maluku di tanah air, misalnya FKM RMS yang tadi Saudara Odi Tuan Kota sebut, dia punya maksud dan tujuannya bersama. Hak kedaulatan Republik Maluku Selatan harus segera dikembalikan untuk rakyat dan pimpinannya. Itu beta kalau sangka Saudara Odi Tuan Kota dengan beta punya pikiran sama. Kedua yang beta mulai kutip sedikit saja, yang itu kelihatannya ada kerjasama, tapi menurut beta tiap-tiap negara berdaulat atau negara tidak berdaulat, ketorang bersama berjuang untuk negara demokratis dan negara hukum. Artinya apa tuh negara demokratis dan negara hukum? Artinya boleh ada beberapa faksi-faksi, tapi tujuannya sama. Dengan kata lain, Saudara Odi Tuan Kota, menurut sejarah politik terpaksa ada pemerintahan RMS di pengasingan. Alasannya ada 2 menteri yang sisa di tanah Belanda yang Dr. Smukel ditembak mati, ada 2 menteri di tanah pengasingan sini di Belanda yang berhak untuk follow up-kan itu pemerintahan. Kalau orang Islam bilang Alhamdulillah atau puji Tuhan, kayak orang Kristen bilang, yang ada 2 menteri di luar tanah air Maluku yang bisa teruskan ini perjuangan untuk minta dukungan di dunia internasional. Tapi kayak Saudara Odi Tuan Kota bilang, marilah ketorang bersama duduk di meja bundar. Ketorang dari pemerintah RMS siap untuk duduk di meja bundar dengan siapapun saja, asal bukan bilang bukan maksudnya, tujuannya lain. Dan sekali lagi,
beta bilang ulangi akan lagi, dengan siapapun saja pemerintah RMS di pengasingan sudah sedia untuk bicara dengan siapapun. Bukan artinya ketorang punya berbeda tujuannya hak kedaulatan Republik Maluku Selatan segera dikembalikan. Tapi ada berbeda visi dan misi, itu biasa saja ada beda visi dan misi. Beta sih mau terangkan visi dan misi pemerintah RMS melalui ini debat, itu tempat lain yang bisa kita bicarakan. Dan waktunya sudah sempit sekali. Beta lihat saudara moderator sudah mungkin bilang sekarang stop, dan beta cuma mau bilang kata terakhir untuk saudara Odi Tuan Kota, juga kalau dapat kesempatan yang moderatornya 1 menit saya, beta mau sampaikan untuk saudara sekalian di tanah air, besok selamat merayakan hari ulang tahun RMS ke-71, dan Tuhan berkati ketorang semua dari mana ketorang ada, dari pulau mana, agama apapun juga, dan negeri manapun juga. Tuhan memberkati ketorang semua, dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara Odi dan saudara-saudara seperjuangan sekalian ada berdiam di tanah air RMS. Terima kasih. Terima kasih Tuan Santi atas jawaban dari pembawaan dari Tuan Nakota. Pertanyaan terakhir adalah saudara Asnawi Ali. Akaun sama ini Asnawi Ali, ada berapa banyak nih yang gabung? Tolong on-mute mic-nya dulu. Silahkan. Silahkan saudara Ali. Halo. Halo. Ya dengar. Apakah Asnawi Ali pertama ataupun saya? Saya Nasir Usman. Silahkan Bu, karena ada kesempatan sekarang. Oke, terima kasih banyak. Saya Nasir Usman dan saya juga anggota presidium daripada Front Pembebasan Nasional Aceh Sumatera. Di sini saya tidak ada punya pertanyaan apa-apa, namun setelah kita mendengar sama-sama paparan sejarah masing-masing kita punya bangsa dalam forum diskusi ini, maka dapat kita mengambil kesimpulan bagaimana kedudukan bangsa Aceh, bangsa Maluku, dan bangsa Papua di atas dunia ini, yaitu bangsa Aceh, bangsa Papua, dan bangsa Maluku adalah sebuah bangsa sama seperti bangsa lain yang ada di atas dunia ini. Jadi bukan sebuah suku yang selama ini digambarkan oleh kolonialis Indonesia. Maka dari itu, saya ingin menyuruhkan kepada seluruh bangsa Aceh, Papua, dan Maluku, terutama generasi-generasinya, untuk sama-sama bangkit kembali dan memperjuangkan kembali hak-hak bangsa Papua, bangsa Maluku, dan bangsa Aceh yang selama ini telah dikuasai oleh kolonialis Indonesia. Karena pada dasarnya status Aceh, Papua, dan Maluku adalah bukan bagian dan bukan di bawah kolong NKRI. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas pembawaan. Mungkin ada tuan-tuan mau jawab pembawaan ini dari Tuan untuk ketong semua sebenarnya. Tuan Santika atau Tuan Arif Fadila atau Tuan Ab. Tuan Ab mau balas, silahkan. Terima kasih banyak atas kesempatan. Kepada bangsa Aceh dan kepada bangsa Maluku, kawan-kawan semua harus yakin bahwa bangsa Papua tetap akan berjalan terus. Kawan-kawan harus yakin bahwa kami tetap akan melawan kolonial Indonesia. Yang menentukan kami punya kebebasan itu bukan Jakarta,
itu bukan negara Eropa atau Amerika atau siapapun. Kami sendiri yang akan bebaskan kami punya bangsa. Jadi kalau saya bisa kasih 1-2 kata untuk bangsa Aceh, bangkit, bangkit, bangkit. Bangsa Maluku, bangkit, 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 dan lawan kolonial Indonesia. Itu satu kata yang sangat dalam. Bangkit, merdeka. Terima kasih Tuan Ap. Tuan Santi atau Tuan Arifedila ada mau pesan lagi? Saya kasih tambahan pendek aja ya, sampai sudah di sini mesti pergi lagi di Den Haag, ada sempit waktunya. Saya kasih terima kasih banyak lagi saudara moderator, saudara Oridek dan saudara Arifadila. Saya cuma kasih tambahan yang pendek saja. Saya permohonan khusus buat orang selaku pemimpin dari bangsa Aceh, bangsa Papua dan bangsa Maluku. Marilah orang bahu membahu maupun nasional maupun internasional, orang tabrak musuh Indonesia. Di dunia internasional itu sudah sepakat orang 2 tahun lalu sudah atur bersama. Kalau saya pergi di dunia internasional, saya juga orang Aceh. Saya pergi di dunia internasional, saya juga orang Papua. Artinya, mana saja yang orang Maluku pergi, orang bawa juga bahan-bahannya Papua sama Aceh. Orang juga, maaf lagi saudara Arifadila, maaf lagi saudara Oridek, dengan dapat izin dari saudara Oridek dan saudara Arifadila. Kalau orang Maluku pergi di mana saja, harus, saya bilang, harus bawa bahan-bahannya Papua, sama juga bersama saudara Papua. Di mana Maluku pergi, itu saya berani bilang aja, Umar Santi pergi di luar negeri, tanah Belanda, untuk lobby-lobby juga, Umar Santi juga orang Papua. Umar Santi juga orang Aceh. Terima kasih, itu tambahan. Mena Muria. Terima kasih Tuan Santi. Mungkin yang terakhir Tuan Arifadila mau tambahan? Iya, terima kasih kesempatan yang terakhir ini. Sependapat dengan saudara Oridek, bahwa kemerdekaan itu hanya dicapai dengan kekuatan sendiri. Dari istilah yang kita gunakan self-determination, jadi kita yang menentukan sendiri apa kita akan merdeka atau tidak. Jadi tidak tergantung dari bangsa lain. Kemudian pada kesempatan yang terakhir ini, terima kasih juga saya sampaikan kepada Tuan Umar Santi. Bersama ini kami juga atas nama bangsa Aceh mengucapkan selamat ulang tahun RMS yang ke-71. Ya, semoga dengan perayaan yang ke-71 ini kita sama-sama akan bangkit memperjuangkan hak-hak kita secara bersama. Terima kasih. Terima kasih. Salam. Terima kasih Tuan Arifadila. Tuan Ap lagi sudah tata itu. Sebelum saya lupa, saya juga ingin ucapkan khususnya kepada bangsa Maluku, selamat merayakan Hari Proklamasi RMS, dan yakin bahwa bangsa Papua tetap akan mendukung perjuangan. Saya dengar sebentar ada adik-adik lain akan gabung di Kota Den Haag, dan kami akan kibarkan bendera Aceh, Papua, dan Maluku sebagai tanda dari solidaritas ketiga bangsa. Dan perjuangan itu di tangan bangsa sendiri, di tangan Maluku, tangan Aceh, tangan Papua. Jadi semangat terus dan percaya bahwa kemerdekaan itu ada dalam kami punya tangan. Merdeka. Dari kolonialis Belanda sampai pun neokolonialis Indonesia, fakta-fakta sejarah harus belajar, hak nasib sendiri, hak asasi manusia. Jangan lupa kita beda perjuangan, beda sejarah, tetapi kita akan ada satu musuh. Dari satu palungku harus dikasih tunjuk furdunya. Banyak fakta-fakta yang kita akan belajar pada hari ini melalui sejarah, melalui penjelasan dari tuan-tuan yang sudah diberikan. Mohonkan perkembangan ada terhadap pekerjaan sama antara tiga bangsa, tiga negara ini. Kita bukan separatis, kita bukan teroris, kita anak-anak asli Papua, asli Maluku atau asli Aceh yang ada hak untuk berdiri sendiri atau menjadi tuan di tanah sendiri.
saya mau ucapkan atau beta juga mau ucapkan semua punya selamat malam, saudara-saudara Islam punya selamat buka puasa sebentar malam atau sekarang sudah ya. Dan teristimewa Tuan Arif Fadilah, Tuan Oridek Ab dan Tuan Umar Santi, terima kasih atas pembawaan dan penjelasan pada hari ini. Semua pendengar melalui Zoom, melalui YouTube dan Facebook, terima kasih atas membawa pertanyaan atau buah-buah pikiran. Dan saya mau ucapkan semua punya selamat berjumpa, selamat berjuang, dan teristimewa masyarakat Maluku punya selamat Hari Proklamasi yang ke-71 pada besok hari. Dan sekarang sudah hampir di Maluku sudah hampir berlaku. Hormati, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi semua sekalian. Terima kasih semua atas kehadiran dan membawa buah-buah pikiran pada hari ini. Sampai jumpa dan selamat berjuang. Mena Muria.